Fahsya niku napa? Al-fahsya kemaksiatan, perlakuan buruk yang sumbernya dari hawa nafsu. Nak mungkar, perbuatan buruk yang sumbernya dari akal pikiran dan nafsu perut. Nah, di situ dua sumber kemaksiatan yang mana kita bisa menghindari daripada tersebut, daripada dua kemaksiatan tersebut, yaitu dengan cara sholat. Kita sudah sampai kapan? Kita sudah berapa tahun melakukan sholat, dan sampai sekarang ketika kita belum mampu untuk meninggalkan dua sumber dari kemaksiatan tersebut, berarti ada yang salah dalam sholat kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita sudah mendapatkan dalil tentang sholat, sudah dijelaskan dengan lewat kanjeng Nabi, sudah kita amalkan dari kecil sampai sekarang. Tapi dalam keadaan hikmah di antara sholat tersebut niku napa masih belum kita dapatkan, berarti ada yang salah dalam metode kita belajar, dalam pengamalan. Mungkin di situ yang membuat kita pun dari saya sendiri dalam segi menyampaikan ilmu itu kurang masuk kali panjenengan. Beda dengan sahabat Nabi, ketika mendapatkan sebuah ayat, mendapati sebuah ilmu kok durung diamalki, durung pengen nambah meneh. Hafalan Quran, biyen sahabat-sahabat di kanjeng Nabi niku kadang sampai 25 tahun, 35 tahun menghafal Al-Quran. Sebab 10 ayat yang dihafal kok belum dihafal, belum diamalkan. Beliau tidak mau nambah hafalan malih. Sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As 25 tahun hafal Quran, 25 tahun menghafal Quran. 25 tahun lamanya. Wong saiki perang-perang umur 4 tahun. Nah, untuk masalah menghafal niku insyaallah digampangkan dari Gusti Allah, sebab jaminannya walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Gusti Allah mengatakan 4 kali dalam satu surah dan kono, sebab jaminan Al-Quran gampang, tapi untuk masalah pengamalan sulit, sangat sulit. Situ walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, salah satu sahabat kanjeng Nabi yang ahlul Quran, yang mana ketika menghafal dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas 10 ayat setiap hari, 10 ayat, setiap 10 ayat tersebut orang belum diamalkan, beliau gak mau nambah hafalan. Keistiqomahan beliau ketika mendapati sebuah metode pembelajaran yang ditunjukkan oleh Gusti Allah lewat kanjeng Nabi digunakan dengan baik oleh sahabat-sahabat kanjeng Nabi. Mulane yang dalam segi berdagang, yang mana ilmunya saking Gusti Allah lewat kanjeng Nabi, sing nang kono kuwi dadi kuli proyek dan lain sebagainya, niku wonten. Itu sedangkan ilmu dalam bidang tentang duniawi utawa ukhrawi, ketika metodenya digunakan, metode yang Allah tunjukkan itu digunakan, insya Allah engkau mendapatkan apapun yang Allah ridhoi dan bahkan bermanfaat bagi sekeliling kita. Makanya sahabat Nabi pantas ketika mendapatkan tugas, ditugaskan kemanapun ia pergi, pasti dapat mempengaruhi satu negara, menjadi pengaruh besar di dalam satu negara. Ibu sahabat-sahabat itu di dalam ta'lim pun cara kita belajar, dalam segi adabnya, dalam segi prakteknya, itu sudah semua dijelaskan. Insyaallah dengan panjenengan sedaya pun kami paham dan tinggal praktek. Setelah praktek di situ apakah ada hikmah setelah kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Di situ kalian introspeksi dalam masalah taklim muta'alim.
ulama-ulama zaman dia, kenapa ilmunya bermanfaat, namanya harum walaupun dalam keadaan orangnya sudah tidak ada. Itu sebab metode yang digunakan itu pasti tidak keluar daripada seputar Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Setelah hikmah dia dapatkan wa yuzakkihim, yang keempat yaitu apa? Allah yang membersihkan terhadap orang tersebut. Hikmahnya, setelah hikmah kita dapatkan wa yuzakkihim, di situ giliran Gusti Allah melakukan sesuatu untuk seseorang, untuk orang tersebut, yaitu wa yuzakkihim, membersihkan daripada hati-hati yang kotor, membersihkan daripada amal-amal yang tadinya mau melakukan sebuah amal yang membuat diri kita jauh saking Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah peringatkan dan seperti wa yuzakkihim di situ. Artinya kalian utama. Sedanten niku wonten tenggen Al-Qur'an. Tenggen Al-Qur'an kabeh petunjuknya, ilmu apapun sing rupanya duniawi utawa ukhrawi, di situ semuanya petunjuknya ada di dalam Al-Qur'an. Sumber daripada ilmu ada di dalam Al-Qur'an. Kita ceritake wong dahulu yang mana seseorang yang ketika setiap harinya itu berhubungan dengan Al-Qur'an, pasti orang tersebut itu insya Allah mulyanya pada karo mulyanya Al-Qur'an. Kabeh yang berhubungan dengan Al-Qur'an menjadi sesuatu yang paling mulia, sebab Al-Qur'an di situ summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina, summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina, kami wariskan Alkitab, yaitu berupa Al-Qur'an, alladzina, untuk kalian semua, istafaina, kalian semua yang aku pilih, min ibadina, jadi di antara umat yang paling mulia dari Nabi Adam sampai Nabi Kanjeng Nabi, di situ umat yang paling mulia yang diwariskan kitab yang paling mulia itu siapa? Hanya kita. Namun awak dewe umat Kanjeng Nabi yang mendapatkan amanah yaitu berupa warisan Al-Qur'an, di situ hanya kita. Aurasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina, bagi hamba-hambaku, untuk hamba-hambaku yang terpilih. Ngendikane Gusti Allah. Nah, ana kalane warisan tengipun niku semisal wonten tiyang sepah awak dhewe sing meninggal, di situ meninggalkan warisan 3 juta. Meninggalkan warisan 3 juta, mempunyai anak 3. Nah, setiap satu daripada 3 tersebut 1 juta, 1 juta, 1 juta. Pasti yang menggunakan warisan tersebut itu beda-beda. Sama. Kalau Gusti Allah ketika memberikan Al-Qur'an kepada kita, kita pun ketika mendapatkan warisan Al-Qur'an itu nyikapi itu beda-beda. Yang pertama yang 1 juta ana kalane ditabung, yang kedua ana kalane digunakan untuk modal, yang ketiga ana kalane untuk kemaksiatan. Begitupun Al-Qur'an. Ada kalanya seseorang yang mendapatkan Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, hafal Qur'an, tapi di situ apa? Zalimun li nafsihi. Ada 3 golongan orang yang mendapatkan warisan Al-Qur'an, salah satunya yaitu zalimun li nafsihi. Nah, yang kedua padha karo wong sing nabung, ana kalane ditabung, warisane ditabung, ana kalane digunakan untuk sesuatu yang baik. Nah, yang paling ngeri di sini ketika seseorang mendapatkan warisan Al-Qur'an, mendapatkan kefahaman, isi kandungan Al-Qur'an itu faham, tapi dalam keadaan dzalimun li nafsihi. Apapun yang didapatkan dari segi ilmu Al-Qur'an, di situ apa?
untuk mendolimi dirinya sendiri. Contoh, ketika kita tahu hukum kita memandang akhwat, ya, hukum kita memandang akhwat, kullil mu'minina yaguddu min absarihim, bagi akhwat, kullil mu'minati yagudduna min absarihinna, untuk menundukkan pandangan terhadap seseorang yang bukan mahram, hukumnya wajib, haram ketika kita memandang. Nah, di situ ketika kita memandang dengan mengucapkan kata-kata subhanallah, wong kok ayu teman. Nah, di situ yuharrifunal kalima an mawadhihi, menggunakan kalimat tidak pada tempat. Kullil mu'minina yaguddu min absarihim, tundukkanlah pandangan ketika kalian itu apa? Kita kan tahu hukumnya memandang seorang wanita, tapi di dalam Al-Quran pun sudah kita tahu. Tapi dalam saat kita tahu tentang Al-Quran dalam segi pengamalan, tapi malah diplenceng ke subhanallah, sungguh indah ciptaan Gusti Allah sing rupane kaya ngono kuwi. Nah, di situ dolimul mendapatkan warisan Al-Quran, kita faham sedikit tentang Al-Quran, tapi dalam segi pengamalan, yaitu zalimun li nafsihi, menggunakan kalimat Gusti Allah tapi bukan pada tempatnya. Subhanallah nanggon perkara sing sama, ngombe menggunakan tangan kiwa. Bismillahirrahmanirrahim, yuharrifuna al-kalima'an mawadhihi, mendolimi dirinya sendiri. Bahkan dengan saat kita mengetahui ilmunya, di situ apa? Dipelencengin. Ono kalane sing menjual ayat tentang apa? Masalah hukum, apalagi dalam masalah politik. Berikut itu pirang-pirang ayat sing nasih mansuh yang digunakan untuk menghalalkan sebuah cara mungkar nakwah. Itu saking akeh ayat-ayat menerangkan tentang ayat politik yang di situ dipelencengke nanggon sebuah politik akhirnya untuk menghasilkan uang. Wah, itu namanya dolimun binafsi. Untuk kita dalam hal yang sekecil apapun, kabeh yang sudah kita ketahui lewat kanjeng Nabi berdasarkan dalil Al-Quran, tapi di situ apa? Tidak digunakan atau menggunakan perkara nyebut asmanipun Gusti Allah di dalam perkara yang tidak disukai Gusti Allah, itu namanya yuharrifunal kalima an mawadhihi, menggunakan kalimat tidak pada tempatnya. Di situ salah satu zalimnya kita, yaitu apa? Menggunakan aktivitas apapun yang nilainya bukan karena Gusti Allah, tapi Allah cantumkan dalam, apalagi dalam urusan kemaksiatan, kok Allah kok diikutkan arah mangkat apel Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, itu ya harifuna kalimah mawadhi. Muka-muka tinggalkan, muka-muka tinggalkan. Sebab kita mungkin belum sedikit tahu tentang hal-hal yang semacam itu. Hanya kita tahu, cuman kita seringkali memperturutkan hawa nafsu. Yang seringkali kita memperturutkan hawa nafsu untuk sabar al-habsu anil maharim, itu sangat susah. Tingkat kesabaran menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan itu apa? Susah. Apa maneh perbuatan kemaksiatan di situ dengan mencantumkan nama-namanya Gusti Allah, itu wong yang paling jahat. Nak memperturutkan hawa nafsu niku biasa jahat tok, tapi ketika memperturutkan hawa nafsu dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran, di situ wong sing paling jahat. Memandang akhwat niku napa?
Ya jahat, ya dosa tok, tapi dosanya double ketika mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Di situ yuharifuna al-kalima an mawadhihi, menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an untuk memperturutkan hawa nafsu. Muga-muga diapunten. Kemana cah nom-nom itu sing hawa nafsu ning masyaallah. Kon sepuh-sepuh ngoten. Ya harifuna al-kalima an mawadhihi. Dan ini hanya sebatas mengisi waktu luang, namun sebatas mengisi waktu luang, bukan mengkaji, tapi hanya membahas tentang persoalan agama. Kita bermusyawarah, kita bermuajahah, bukan ngaji, bukan tahlil, hanya mengisi waktu luang ya. Saru pula ngisi tentang biasa Allah. Astagfirullahaladzim. Yang keluar atau kemauan kali ngomong sak ngomongnya, mungkin bermanfaat bagi kita dan sedaya. Mungkin kita mendapatkan keberkahan daripada Abdinal Karim Bapak Kiai Haji Muhammad Amrun Solih, keberkahan dalam hidup kita sehingga kita dapat gondelan sarunge Bapak Kiai. Moga-moga Bapak Kiai turun kita gondeli sarunge untuk masuk surga. Bapak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk doa taklim dan doa tahlil, Allah kita minta apa? Barakah daripada beliau Akhirul Karim Pak Saiful Anwar. Sallu ala Nabi Muhammad.